Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-94. Pada pertemuan ini kita masih membaca penjelasan penulis berkaitan dengan surga dan neraka. Setelah penulis menjelaskan kepada kita tentang dalil-dalil wajibnya mengimani surga dan neraka, kemudian juga menjelaskan tentang makna iman kepada surga dan neraka, bahwasanya kita mengimani, membenarkan dengan kuat akan adanya surga dan neraka, dan bahwasanya keduanya itu sudah ada saat ini, dan keduanya itu kekal abadi selama-lamanya. Maka mulailah di sini penulis akan menyampaikan kepada kita tentang dalil-dalil dari apa yang disebutkan dari makna al-iman bil jannah wan nar. Maka di sini pertama beliau menyampaikan tentang dalil adanya surga dan neraka saat ini. Beliau mengatakan mad dalilu ala wujudihim al-ana. Apa dalil akan adanya surga dan neraka saat ini? Maka beliau mengatakan akhbarana Allah azza wa jalla annahuma mu'addatani. Allah azza wa jalla telah mengabarkan kepada kita bahwa keduanya, yaitu surga dan neraka, mu'addatan. Keduanya telah disiapkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, sebagaimana dalam firman-Nya, faqala fil jannah, Allah taala berfirman di dalam tentang surga, uiddat lil muttaqin, telah disiapkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Wa qala finnar, dan Allah berfirman tentang neraka, uiddat lil kafirin, neraka itu telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Sisi pendalilan dari ayat ini bahwasanya Allah taala menggunakan fi'il madhi di sini ya. Allah menggunakan fi'il madhi yang ini menunjukkan waktu lampau, bahwasanya surga dan neraka berarti telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhbarana annahu ta'ala askana Adama wa zawjahu al-jannata. Dan Allah juga mengabarkan kepada kita bahwasanya Dia ta'ala askana, ya, menempatkan Nabi Adam dan istrinya yaitu Hawa al-jannah, di dalam surga. Ini ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dan Hawa, lalu Allah Ta'ala menempatkan keduanya di dalam surga. Ya, tentunya ini menunjukkan bahwasanya ternyata surga itu telah ada. Ya, karena keberadaan Nabi Adam dan Hawa adalah semenjak lama sekali waktunya. Baik, Allah Ta'ala menempatkan Adam dan istrinya di dalam surga qabla aklihima minasyajarah, sebelum keduanya memakan buah dari pohon. Ini pohon yang terlarang, yang Allah larang Nabi Adam memakannya. Yang mana ketika Nabi Adam alaihissalam memakan buah tersebut, yang artinya dia telah melakukan kesalahan, maka Allah tabaraka ta'ala memberikan hukuman kepada Nabi Adam dan Hawa. Ini diturunkan ke dunia ini sehingga beliau pun hidup di dunia, demikian pula keturunan beliau hidup di dunia. Nah, wa akhbarana ta'ala bi anna al-kuffara yu'raduna 'ala an-nari ghuduwan wa 'ashiyya. Juga di sini di antara dalil yang lain, Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan kepada kita bi anna al-kuffara, bahwasanya orang-orang kafir yu'raduna 'ala an-nar, mereka dihadapkan kepada neraka ghuduwan wa 'ashiyya, di waktu pagi dan di waktu siang. Ini maksudnya adalah ketika mereka berada di alam kubur, maka mereka mendapatkan siksaan. Dan di antara siksaan yang Allah berikan kepada mereka, bahwasanya setiap pagi dan sore mereka dihadapkan kepada neraka, sehingga mereka mendapatkan rasa tersiksa di dalam kehidupannya di alam kubur tersebut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara
wattala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Beliau SAW mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ittala'tu fil jannah, aku melongok ke dalam surga dan aku melihat mayoritas penduduknya adalah al-fuqara, orang-orang yang miskin. Wattala'tu fin nar, dan aku melongok ke dalam neraka, fara'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku melihat mayoritas penduduknya, mayoritas penghuninya adalah kaum wanita. Ini juga menunjukkan bahwasanya surga dan neraka telah ada. Nah, wa taqaddama fi fitnati wa adzabil qabri, dan telah berlalu sebuah hadis di dalam penjelasan tentang fitnah, ujian, ini pertanyaan, wa adzabil qabri, dan siksaan di alam kubur. Hadis yang di dalamnya terdapat perkataan Nabi SAW, idza mata ahadukum yu'radu alaihi maq'aduhu, jika salah seorang di antara kamu meninggal dunia, maka akan ditampakkan kepadanya maq'aduhu, yaitu tempat duduknya. Ini imma fil jannah wa imma fil nar, baik di surga ataupun di neraka. Ya, ini juga hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagaimana dalam catatan kaki. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, abridu bis salati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Abridu bis salah. Abridu, ini makna kalimat abridu, dinginkanlah. Ini maksudnya adalah agar mencari waktu yang agak dingin bis salati, untuk melaksanakan salat. Ini merupakan keringanan dalam syariat kita, bahwasanya ketika hawa di siang hari itu cukup panas, maka kita dibolehkan untuk mengakhirkan sedikit salat kita, ya, untuk bisa melaksanakan salat di waktu yang agak dingin. Ini tidak terlalu panas. Ini ketika hawa panas, hawa sangat panas sekali. Maka Rasulullah SAW mengatakan abridu bis salah, dinginkanlah untuk melaksanakan salat. Ya. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Lalu beliau mengatakan, karena sesungguhnya panas yang sangat keras, ya, itu merupakan akibat dari fayhi jahannam, akibat dari panasnya, hawa panasnya neraka jahannam, yang nanti akan disebutkan bahwasanya itu merupakan salah satu kesempatan di mana Allah Ta'ala memberikan kepada neraka untuk bernafas, sehingga menyebabkan berpengaruh pada panasnya hawa di dunia ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, ishtakatin naru ila rabbiha azza wa jalla. Neraka pernah mengeluh kepada Rabbnya azza wa jalla. Faqalat, lalu neraka itu berkata, Rabbi akala ba'di ba'da. Wahai Tuhanku, sebagianku telah memakan sebagian yang lain. Maksudnya karena saking panasnya di dalam neraka jahanam, saking kerasnya keadaan di neraka jahanam yang apinya itu sangat bergejolak, maka dikatakan akala ba'di ba'da, sebagian dariku melahap sebagian yang lain saking panasnya. Maka fa'adzina laha binafasain, Allah pun mengizinkan kepada neraka untuk bernafas dua kali. Nafasun fisyita, yang pertama adalah bernafas di waktu syita, yaitu di waktu musim dingin. Wa nafasun fissaif, dan bernafas di waktu musim panas. Fa ashaddu ma tajiduna minal harri wa ashaddu ma tajiduna minaz zamharir. Maka itulah hawa panas yang sangat yang kamu dapati ini di dunia ini, yakni minal har, hawa panas yang paling keras dari apa yang kalian dapati dari hawa panas di dunia ini, itu adalah akibat dari nafasnya neraka jahanam. Demikian pula wa asyaddu ma tajiduna minaz zamharir, ya, yang paling keras dari apa yang kalian dapati di dunia ini minaz zamharir, dari hawa dingin, juga merupakan nafasnya neraka jahanam. Karena kita ketahui dalam dalil-dalil yang ada bahwasanya di neraka jahanam itu selain ada siksaan yang berupa panas yang sangat luar biasa, juga di sana ada siksaan yang berupa hawa dingin yang sangat luar biasa.
Kemudian disampaikan juga hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, al-huma min fayhi jahannam. Al-huma min fayhi jahannam fa'abriduha bil ma'. Ya. Beliau SAW mengatakan bahwasanya al-huma, yaitu penyakit demam, penyakit panas pada tubuh manusia, itu min fayhi jahannam, adalah merupakan akibat dari hawa panasnya neraka jahannam juga. Fa'abriduha bil ma', maka dinginkanlah hawa panas tersebut dengan air. Ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya karena ada pengaruh dari hawa panas neraka jahanam sehingga menjadi seseorang itu bisa terkena demam, maka menunjukkan tentunya ketika ada pengaruh dari sesuatu menunjukkan bahwa sesuatu itu telah ada. Maka neraka jahanam tentunya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis-hadis ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, sehingga hadis di sini adalah hadis yang sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW mengatakan, lamma khalaqallahu al-jannata wan nara arsala Jibril ilal jannah. Tatkala Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka, Allah pun mengutus Jibril menuju surga. Faqal idhhab fanzur ilaiha. Allah berfirman kepadanya, pergilah kamu dan lihatlah kepada surga. Ini hadis sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki, hadis yang sanadnya hasan, dan hadis ini bisa dihukumi sebagai hadis yang sahih li ghairihi, dan diriwayatkan oleh banyak para ahli hadis seperti An-Nasa'i, Ahmad, dan lain sebagainya. Nah, al-hadis waqad uridata alaihi sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya yaitu neraka dan surga itu telah ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maqamihi yauma kasafati syams, ketika beliau berdiri salat di hari gerhana matahari. Ini ketika terjadi gerhana matahari, maka beliau melaksanakan salat gerhana bersama para sahabat. Nah, ketika beliau sedang berdiri di dalam salatnya itu, maka ditampakkanlah surga dan neraka. Wa uridat alaihi lailatal Isra'i, dan juga ditampakkan kepada beliau pada malam Isra. Ya, pada malam Isra pernah ditampakkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ini semua ya menunjukkan bahwasanya surga dan neraka jelas telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika minal ahaditsis sahihati ma la yuhsa. Dan tentang hal itu terdapat hadis-hadis yang sahih yang tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihitung jumlahnya seberapa. Saking banyaknya hadis-hadis tersebut. Maka ini jelas bahwasanya di antara keimanan kita terhadap surga dan neraka, kita meyakini bahwasanya surga dan neraka sudah Allah ciptakan dan saat ini sudah ada wujudnya. Nah, demikian barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.